Halo Sobat Kewer, jumpa lagi di channel Fanani Evin. Di kesempatan kali ini saya mau ajak kalian semuanya untuk unboxing lampu sepeda untuk ultra cycling. Sedikit cerita, lampu ini sebenarnya sudah datang sebelum saya ikut event EJJ. Tetapi pada saat itu saya sudah berada di perjalanan menuju Surabaya, teman-teman. Akhirnya ya saya nggak ada kesempatan untuk mengirim lampu ini ke Surabaya dan saya pakai untuk event EJJ. Itu ya sayang sekali sih, cuman ya mau gimana lagi. Ya udah langsung aja kita unboxing lampu ini. Ini kira-kira isinya lampunya apa, terus kita ulas mengenai fitur-fiturnya dan kurang lebih harganya gimana sih, terus worth it atau tidak. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu serta follow Instagram saya fanai.evin agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi dunia perkeweran, teman-teman. Kenapa kewer? Karena udah berkali-kali ikut event mesti finishnya terakhir. Sedih saya ini. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing. Ini dia lampunya. Ini bener-bener tuh kiriman dari Kerry E-commerce Limited, tuh dari China, China Based International Center. Langsung kita unboxing, teman-teman. Bener-bener masih new, masih anget. Kita coba lihat. Oke, kita unboxing. Oke. Ini udah dibuka kayaknya untuk ngecek lampu pas waktu di bea cukai. Soalnya tapi kemarin pas waktu aku dikirimin lampu ini, pajaknya udah ditanggung sama pihak lampu, jadi aman. Wah, dua lampu ternyata. Saya pikir kemarin dikirimin cuma satu, teman-teman, tapi dikirimin dua lampu. Oke, langsung aja kita sikat. Yang pertama, ini dulu deh, yang utama dulu. Oke, isinya ada lampu. Yang pertama ada Navi 1600 smartphone light. Oke ya, ini. Kemudian ada Cube Light 2 smart bicycle tail light. Oke. Jadi ada dua lampu, lampu depan dan lampu belakang. Yang pertama kita akan unboxing, kita taruh sini dulu deh. Pertama ini, teman-teman, Navi 1600 smartphone light. Jadi tampak depan untuk boxnya seperti ini. Ada dua lampu high low beam, kemudian dual LED, terus rechargeable Lion baterai, IPX6, terus support GoPro bracket mount, berarti bisa ditaruh di barfly atau pakai bracket, misalkan pakai bracket GoPro kayak gitu. Nfitnik ini dari sisi depan, dari atas kosong, di sisi bawah ini ada apa ya, inner box, manual, paper, isi-isinya ya, box hanger, protection, apa ini, pokoknya ini itulah. Terus dari si samping ada tulisan Nfitnik, brandnya, Nfitnik juga brandnya, dan bagian belakang boxnya support handlebar mount or GoPro adapter mount, bisa ditaruh handlebar dan bisa ditaruh barfly. Ini fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Terus ini model Navi 1600, input 5 volt DC 2,1 ampere maksimal. Output, yes. Jadi lampu ini bisa untuk ngecas HP kalian dalam kondisi darurat ya. Outputnya 5 volt DC 2,4 ampere maksimalnya. Runtime 1,8 jam sampai 17 jam, teman-teman. Terus ini dongguan Nfitnik teknologi QLTD, bla 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 bla, dan ini garansi 1 tahun. Kita buka, langsung aja kita buka, teman-teman, isinya apa. Oke, ini busa, ada busanya biar nahan. Lampunya ini mantap, dan lampunya gak ringan, sekitar 230 graman, teman-teman. Kita taruh sini dulu lampunya.
Ini dia model busa ya, atau apa ya? Ya karpet gitulah, dari karpet bahannya dia. Oke, ini di dalamnya ada apa lagi kira-kira? Kita buka. Wih, dapat kunci L ya teman-teman. Ada kabel Type C. Wih, udah dikasih bracket untuk di barfly menggunakan bracket GoPro ya teman-teman. Terus manual books, ini bracketnya. Dia plastik dan ininya lentur ya teman-teman. Jadi yang kalian dapatkan saat pembelian itu dapat lampu, manual books, terus kunci L, terus ada kabel Type C, ada bracket untuk barfly dan juga bracket untuk dropbar atau handlebar teman-teman. Ini dia lampunya. Lampunya ini nggak kecil ya teman-teman. Ini termasuk yang lampu yang berisi. Oke, kalau tangan saya itu segini. Nah, ini lampunya seperti ini teman-teman, seginian ya lampunya. Nah, ini bagian atasnya ya, bagian atasnya. Ini ada dua bagian. Ini untuk baterai dan juga ini bodi utama teman-teman. Ini bodi utamanya itu terbuat dari alloy. Terus ada fin-finnya gitu dia untuk pembuangan panas yang pasti ya. Nah, di atas ini ada tulisan hot, berarti kalau misalkan lampu ini sudah menyala, posisi sini kemungkinan besar panas. Nah, V1600, Nfitnik, terus ada indikator baterai ya. Terus ini ada high beam, low beam, tombolnya untuk mengatur high beam, low beamnya. Terus ini ada tombol power. Sampingnya ini ada ya body, nggak ada tulisan apapun. Side visibility-nya seperti ini teman-teman. Dari sisi samping lagi kosong, nggak ada apa-apa. Dari bagian belakang seperti ini, made in China, terus CE, FC, ROS. Bracketnya ini ternyata bisa bongkar pasang ya. Ini bisa bongkar pasang. Jadi misalkan kalau patah atau trouble ya, ini bisa bongkar pasang, bisa diganti sih. Nah, tapi kalian wajib cari spare-nya. Nah, kebetulan di Indonesia itu ada distributornya. SBP kalau nggak salah. Nah, ini tapi aku kiriman langsung dari Nfitnik-nya. Ada dua output dan input teman-teman. Ini USB tipe A yang tipe A, terus dan tipe C ini. Bener tak? Ya, pokoknya kira-kira itu. Ini kalau kalian mau ngecas ya HP kalian atau perlengkapan elektronik kalian saat touring, nah ini bisa pakai ini. Terus inputnya ini menggunakan Type C tuh, berarti udah modern ya. Oke, ini tutup lagi. Dari belakang kosong. Dari depan lampunya cuttingan yang ini, yang tengah ini dia sama persis kayak Nfitnik 350 yang pernah saya review sebelumnya. Dan ini untuk high beamnya teman-teman, yang ya high beam, ini low beam, high beam. Langsung aja kita coba untuk menyalakan. Cara menyalakannya simpel teman-teman, tinggal tekan power, langsung menyala ya. Kalau mau high beam, low beam, tinggal pencet H yang ada tulisan H ini. Nah, ini ada apa namanya, indikatornya juga ini teman-teman. Nah, high beam, low beam. Oke, dia bisa menyala dua-duanya atau menyala hanya satu lampu saja. Yang bulat ini itu untuk high beamnya teman-teman, dan yang kotak itu untuk low beam. Power fungsinya untuk mengatur kecerahan atau tingkatan lumen yang kita inginkan. Oke, flash. Ini kita tinggal tekan power aja. Ada perubahan. Nah, dia ada 4 mode ya. Yang mode pertama itu 200 lumen, terus ke 400, terus ke 800, ke 1600 lumen teman-teman. Terus seperti biasa pasti ada flashnya. Kerennya lampu ini bisa adaptif teman-teman. Lampunya itu bisa menyesuaikan dengan ke tingkat
pencahayaan di sekitar kalian. Misalkan kondisinya benar-benar gelap, itu lampu akan menyesuaikan. Dia akan memberikan lumen yang tinggi. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang misalkan dalam perkotaan, dia akan menyesuaikan tingkat lumennya akan mengecil seperti itu. Nah, kalau kalian mau mengaktifkannya, kalian bisa menggunakan mode auto atau semi auto, teman-teman. Ini ada dua mode. Yang pertama, kalian tinggal gini aja. Satu. Ini semi auto. Nah, ini yang auto, teman-teman. Kalau kita touring sih ini butuh banget ya, karena misalkan saat turunan dan apalagi masuk ke hutan-hutan yang gelap banget, ini otomatis ketolong sih. Nah, sensornya itu ada di bagian sini, teman-teman. Sensornya ada di atas ini. Kalian nggak percaya? Kita coba tutup sensornya. Nah, oke. Ini yang auto, teman-teman. Itulah, ini penting banget, ini berguna banget, serius, ini berguna banget. Kalau kalian menggunakan mode auto, dia bisa saving energi kalau kalian tidak jalan. Sepeda jika tidak digunakan atau posisi berhenti, lampu otomatis tidak menyala, teman-teman, dalam beberapa detik ya, 10 detikan mungkin, untuk penyesuaian mendeteksi. Kalau tidak ada gerakan, otomatis dia akan mati. Kemudian kalau kalian gerak lagi, dia akan otomatis menyala. Ini full auto ya, nggak bergerak. Nanti berapa detik akan, saya nggak bisa ngetes karena posisi saya membuat video ini siang hari, mati karena tidak bergerak. Oke, kita gerakkan dan kita coba tutup. Wah, gila sih, sensornya ajib banget. Sensornya keren, sensornya ini keren. Jadi ini sensornya keren. Dia responsif banget. Kalau untuk matikan tinggal pencet aja. Ini gila. Apa namanya? Di luar ekspektasi saya. Serius. Tak pikir hanya lampu, ya udah lampu dengan lumen tinggi, dengan harga yang cukup lumayan, ya bagi sebagian orang akan menguras kantong ya, teman-teman. Tapi yang kita dapatkan luar biasa. Ternyata ini teknologinya di luar ekspektasi sih. Sekarang untuk kekuatan baterainya, teman-teman, dia dibekali baterai 6700 mAh. Itu gede banget, serius ya. Lampu segede ini masa dikasih baterai yang kecil sih. Terus baterainya yang paling penting adalah bisa diganti. Ini kita coba open ya. Oke. Sayangnya saya nggak dikasih baterai cadangan lagi. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Kita coba open. Kalau misalkan mau ganti baterai ya, satu, ada 4 baut di sini. Gede guys, ini ternyata baterainya guys. Tuh, baterainya modelnya seperti ini. Oke, ini sih nggak tahu ya, susah kayaknya nyari baterai ini. Nah, modelnya seperti ini. Ini seal ya, teman-teman. Ini seal, dia seal, ini karet. Ini karet, terus dalamnya seperti ini, dan bagian plastiknya hanya kayak gini. Ini. Oke, kita pasang lagi. Ini nyala biar kita tahu bahwasanya pemasangan baterai itu benar. Terakhir adalah kita mau coba untuk ngecasnya, teman-teman. Ngecas sekaligus kita menggunakan lampu ini untuk ngecas handphone saya. Kebetulan kita sudah dikasih yang namanya kabel Type C. Oke, kita manfaatkan aja. Anggaplah kondisi darurat dan saya ingin ngecas cyclocom. Berhubung nggak ada cyclocom, jadi adanya pakai nyala, rek, pencet. Mudah banget saya nyalain, cekrek gitu, tekanannya enak, kliknya itu enak, klik gitu. Ini colokannya ya, teman-teman.
Dan sekarang saya mau ngecas. Gokil, bisa ngecas cuy, bisa ngecas tuh, ngecas kan. Aduh, gokil. Kalau dia ngecas, indikatornya menyala, indikator baterai. Gokil ini. Ingat, kalau mau ngecas lampu ini ya, kalian menggunakan yang Type C teman-teman. Rapat banget. Oke, kita colokin. Nyala teman-teman. Oke, ngecas. Dan yang paling terakhir adalah kira-kira lampu ini kalau misalkan dalam kondisi di charge, karena kan saat gowes ultra atau gowes touring atau gowes kemana aja dalam kondisi keadaan darurat, lampu itu kan pengennya tetap menyala tapi mati baterainya. Nah, kalau sambil digunakan dan sambil dicas kira-kira menyala enggak, itu penting sih, karena saya membutuhkan itu. Oke, dalam kondisi darurat itu saya paling berguna. Nah, kita nyalakan. Nyala loh. Serius nyala loh. Nyala loh, guys. Wah. 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 Gila. Saya tersenyum. Wah. Nyala. Wah, ini sih. Wah. Ini banyak banget fiturnya ternyata. Jadi, oke, menurut saya sekarang conclusionnya aja. Ini saya nggak bisa kasih lihat, nanti saya kasih video tersendiri aja pas waktu ngetes, karena ini bakalan nanti segera tayang. Gimana pencahayaannya teman-teman, nanti akan saya bikinkan video tersendiri. Lampu ini ini lampu ya, sekarang harganya secara internasional di website resminya Envitnik, harga dari lampu Envitnik Navi 1600 itu di angka 1.300.000-an teman-teman, 1.300.000 kurang lah, kita bulatkan saja. Nah, worth it atau tidak? Saya bilang worth it banget, worth it banget. Kenapa worth it? Satu, lumennya gede, ininya alloy, terus baterainya bisa gonta-ganti kondisi darurat, tapi ya PR-nya kalian harus punya spare baterainya. Kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk power bank juga. Kemudian dia sudah IPX6, dimana IPX6 itu bukan untuk nyelam ya teman-teman, tapi untuk kena semprotan dengan tekanan tinggi. Nah, ini berhubung aku nggak ada alat yang ngetes semprotan tekanan tinggi, jadi saya nggak bisa ngetesnya. Tapi saya yakin sih dengan seal tadi yang luar biasa padat, ininya padat banget karet-karetnya, ya kayaknya nyelam pun ini bisa sih, menurutku ya kayaknya sih nyelam juga bisa aman banget, karena karet sealnya itu tebel teman-teman, kokoh gitu, mantep gitu untuk dipegang. Kemudian selanjutnya adalah lampu ini bisa nyala saat kita charge. Ini worth it banget, kalian wajib sih. Aku nggak promosi teman-teman, serius, aku nggak promosi. Aku karena beberapa lampu yang ada di tempat saya pun ada yang di angka 1 jutaan dengan fitur-fitur yang berbeda, selisih lah, ada selisih. Tapi ini dengan harga tersebut ya worth it. Menurut saya, ini saya baru ngomong worth it seperti itu. Makanya saya dari tadi senyum-senyum aja, ini gokil sih. Ya emang minusnya sih lampu ini nggak ringan, jangan harap lampu ini ringan teman-teman, apalagi misalkan kalian bawa spare baterainya. Nah, di Indonesia sayangnya belum ada yang jual untuk lampu ini di SBP pun belum ada, belum mendatangkan lampu ini teman-teman. Kemudian baterainya pun ya kalian harus pesan dari Cina. Nggak tahu kalau misalkan dikasih baterainya Phoenix ya, karena yang
punya sistem kayak gini tuh ada lampu Phoenix yang dijual di Indonesia. Baterainya tadi tuh nggak ada Type C-nya, jadi ya gimana ngecasnya ya? Yang kita nggak bisa ngetes, sayang sekali. Kalau baterainya ternyata misalkan ada model chargernya juga. Misal kita baterai habis di sini, ini ganti baterai yang lain, kemudian baterai yang lainnya bisa dicas. Nah, sedangkan diameter baterainya itu lumayan bulky. Masa pakai adapter charger yang biasa baterai itu, ya lumayan beban juga kalau bawa itu. Misalkan saat ultra, ya berarti 2 ini sih cukup sih kayaknya. Berarti ngecasnya ya sudah quick charge, tapi ya di kisaran 3 jam 4 jaman lah untuk ngefullin ini. Ya wes, kira-kira gitu aja teman-teman sementara ini untuk unboxing dan ulasan lampu gokil ini. Serius, ini aku di luar ekspektasi, serius di luar ekspektasi aku. Tak pikir cuman lampu-lampu, ya udah lampu gitu aja, lampu dengan fitur-fitur biasa. Tapi di luar itu ternyata lebih keren. Cuman PR-nya di baterai aja tadi. Baterainya kalau misalkan ada Type C-nya, fitur Type C-nya kayak Phoenix itu jauh lebih keren lagi sih. Ini udah keren, yaitu bisa lebih keren lagi seharusnya. Oke teman-teman, kira-kira itu. Nanti yang Nvidia Cube Lite akan saya buatkan video tersendiri karena GoPro-nya memorinya habis. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa jadikan referensi buat kalian yang mau cari lampu ultra. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya fanani.evin, serta jangan lupa main ke workshop baru. Lokasinya ada di Panorama Riverside, Cibinong, Bogor, teman-teman. Oke, silakan main ke sini. Nanti kita ada apa ya? Ya workshop, tempat konten dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kewer. Assalamualaikum.